Dengan rahmat Allah kita lanjutkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Masih membicarakan tentang salat berjamaah. Kemarin kita membicarakan tentang tugas-tugas yang menyangkut tentang arkan. Yang pertama, seorang imam harus meringankan rukuk dan sujud. Yang selanjutnya, makmum jangan mendahului imam. Yang selanjutnya, imam jangan menambahkan doa tasyahud melebihi dari kadar tasyahud. Kemudian juga beliau menyebutkan ada lima hal yang Rasul memohon perlindungan. Yang pertama azab jahannam, yang kedua azabil qabr, yang ketiga fitnatul mahya, yang keempat fitnatul mamat, yang selanjutnya fitnatul masihid dajjal. Ini doa yang sering kita ulang-ulang di akhir salat. Kemudian beliau melanjutkan, qala Imam Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amma wadhaifut tahalluli fa thalathatun. Adapun tugas yang menyangkut tentang tahallul. Tahallul ini artinya salam. Kalau di awal taharrum. Kenapa disebut namakan takbiratul ihram? Takbiratul ihram artinya takbir yang fungsinya untuk mengharamkan. Mengharamkan apa? Mengharamkan apa saja yang membatalkan salat. Contoh, kalau di luar salat boleh ngobrol. Kalau dalam salat enggak boleh. Di luar salat boleh, misalkan boleh berjalan, boleh gerak-gerak. Dalam salat juga diperbolehkan. Di luar salat boleh makan. Di dalam salat enggak boleh makan. Ini semua sehingga dinamakan takbiratul ihram. Dikarenakan takbiratul ihram berfungsi untuk mengharamkan sesuatu yang di luar salat. Di luar salat halal, tapi dalam salat tidak dibolehkan. Kemudian kalau salam namanya tahallul. Tahallul artinya untuk menghalalkan kembali. Kalau selesai salam boleh ngobrol lagi, boleh makan, boleh minum. Yang dasarnya tidak boleh ketika dalam salat. Ini sama persis seperti bab haji. Bab haji ada yang pertama namanya niat ihram. Niat ihram. Niat ihram artinya niat yang berfungsi untuk mengharamkan hal-hal yang dibolehkan di luar ihram. Seperti misalkan berhubungan suami istri di luar ihram boleh, tapi ketika ihram tidak boleh. Kemudian bagi laki-laki menutup kepala di luar ihram boleh, ketika setelah niat ihram tidak diperbolehkan. Perempuan menutup muka, pakai parfum. Ini semuanya kalau di luar ihram boleh, tapi ketika berihram tidak diperbolehkan. Sehingga namanya ihram. Ihram artinya mengharamkan. Baru nanti terakhir ada namanya tahallul. Tahallul artinya cara untuk menghalalkan kembali sesuatu yang diharamkan. Selesai tahallul, potong rambut misalkan, terserah mau ngapain deh. Mau nyukur rambut ya silahkan, atau mau pakai parfum silahkan. Jadi ada pun tugas yang menyangkut tentang tahallul. Ini artinya tahallul salat. Tahallul di sini yaitu salam. Karena salat kita bebas lagi melakukan apa saja setelah salam. Salam namanya tahallul. Fathalathatun, 3. Ini kita perhatikan ketika salam, usahakan sebisa mungkin 3 hal ini kita laksanakan, kita praktekkan. Awulahuma, yang pertama, ayyanuya bitaslimataini salam alal qaumi wal malaikah.
berniat dengan dua salam untuk memberi salam ke kaum, ke orang samping dan ke malaikat. Ini yang pertama. Misalkan Assalamualaikum warahmatullahi, niatkan dalam hati. Ini di samping niat salam memang rukun salat, niatkan itu sebagai memberi salam untuk orang samping kanan. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi, niatkan di samping itu untuk niat salam untuk salat, juga kita niatkan itu sebagai untuk memberi salam ke orang samping kiri. Cuma kalau kita tidak berjamaah, kita di rumah sendiri, nggak ada orang di samping, ya udah anggapnya ke malaikat. Niat memberi Assalamualaikum warahmatullahi, niatkan ketika itu ini salam yang kita baca di yang pertama untuk rukun salat dan juga sekaligus sebagai salam untuk malaikat di samping kanan. Itu sunnah. Kemudian yang kedua, seorang imam yang bagi ayyukbil biwajhi 'alan nas, sebelum beliau berangkat. Makanya seharusnya seorang imam lebih baik ketika berangkat dari tempatnya, keluar ke masjid, itu usahakan menghadap jamaah. Sunnah bagi imam menghadap jamaah dulu, baru beliau keluar. Jangan keluar. Cuma kadang-kadang saya juga tidak melakukan ini. Seharusnya ini tidak bagus. Yang lebih aula bagi imam sebelum keluar dari masjid menghadap jamaah dulu. Artinya sebagai sebagai perpisahan lah. Ini saya mau keluar. Jangan menghilang aja imam itu. Patutnya seperti beliau menghadap ke manusia, ke jamaah. Kemudian wa yukrahu lil ma'mum, itu bagi imam. Sedangkan ma'mum makruh untuk bangun qabla infitalil imam, sebelum imam berangkat. Kadang-kadang imam masih duduk di sini tempat mihrab, kita sudah keluar. Makruh. Benar tempat yang zahir tidak apa. Ya, mundur enggak. Ini keluar. Ditinggalkan imam sendiri. Jadi kadang-kadang sebagian tempat, sebagian masjid imam tinggal sendiri, subhanallah, makmum berlari semua. Makruh. Masa ini imam ditinggalkan? Raja dibiarin sendiri. Dalam hal salat imam raja. Coba kalau kita yang punya raja di rumah, terus kita bos perusahaan, tiba-tiba karyawan kita ninggalin kita semua, keluar semua, tinggalin kita lagi rapat. Apa itu kira-kira perasaan kita? Pasti orang mengatakan ini karyawan layak untuk diturunkan gaji. Begitulah adab dalam berjamaah. Jadi makruh makmum berdiri keluar dari masjid sebelum imam keluar. Kecuali imamnya sudah terlalu lama, ada tugas lain beliau, silakan. Tapi minimal selesai Al-Fatihah. Kita di sini minimal selesai Al-Fatihah. Jangan kecuali misalkan darurat misalkan ada kebutuhan penting, itu lain. Tapi kalau nggak ada kebutuhan apa-apa di luar, kita nggak tahu mau ngapain juga, lebih baik tunggu sampai Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah, imam sudah selesai sudah selesai doa semua, Al-Fatihah, baca Al-Fatihah udah siap. Karena imam saat itu imam sudah berangkat. Jadi usahakan jangan bangun dulu sebelum imam selesai, minimal selesai wirid. Diriwayatkan dari Sayyidina Talha dan Sayyidina Zubair radhiyallahu anhuma annahuma shallaya khalfa imam, beliau berdua ini salat di belakang seorang imam. Falamma sallama, setelah salam mereka berdua, qala lil imam, beliau berkata menasihati imam saat itu, karena beliau ini sahabat yang alim. Sayyidina Zubair salah satu kalangan para fuqaha faqih, para alim ulama dari kalangan sahabat. Karena sahabat itu enggak semua ulama, ada yang jadi ulama, ada yang tidak, walaupun semuanya mendapatkan martabat sebagai sahabat. Jadi Sayyidina Zubair ini, Sayyidina Talha salah satu dari ulamanya dari kalangan sahabat.
Jadi suatu ketika ini mereka berdua salat di salah satu masjid di belakang imam. Mereka jadi makmum. Selesai salam, mereka menasihati imam. Qala lil imam. Beliau berdua ini berkata untuk imam, "Ma ahsan salatak wa atammaha." Oh, Masya Allah, salat kamu sangat bagus, kata mereka berdua. Betapa bagusnya salatmu dan berapa sempurnanya salatmu sebagai imam. Masya Allah, kamu imam hari ini sempurna. Illa syai'an wahidan, kecuali ada satu hal yang perlu saya perbaiki, kata beliau. Karena ini di kalangan beliau sebagai sahabat. Beliau yang mengetahui salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berdua ini orang yang salat di belakang Rasul secara langsung. Jadi menasihati salah satu imam yang lain. Saya melihat salat kamu, kami melihat mereka berdua. Ma ahsana salataka wa atammaha. Oh, betapa bagus salatmu, betapa sempurna salatmu. Illa syai' wahid, kecuali ada satu hal yang perlu kami perbaiki, kata mereka. Annaka, apa itu kesalahan? Annaka lamma sallamta lan tanfatil biwajhik. Engkau ketika engkau salam tidak memalingkan wajah engkau. Karena imam seharusnya ketika selesai salam itu minimal menghadap seperti ini, menghadap ke sana. Jadi tidak terus-terusan menghadap kiblat, tidak. Artinya menghargai jamaah. Sunnah bagi imam itu seperti. Tsumma qala lin-nas. Kemudian beliau berkata untuk umat manusia, ma ahsan salatakum, betapa bagus salat kalian, Masya Allah. Illa annakum, cuman kalian ini berangkat sebelum imam berangkat. Imam masih di tempat ni kadang hilang. Bagus salat kalian, Masya Allah, bagus. Tapi usahakan ke depan jangan seperti itu. Tunggu sampai imam selesai wirid. Kecuali darurat ada kegiatan yang harus diselesaikan secepatnya, labas. Tapi kalau nggak ada kegiatan apa-apa di luar, atau keluar juga mau nongkrong, atau keluar mau ngapain tak jelas, bisa jadi mau nongkrong ataupun artinya sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat, tidak bermanfaat untuk dunia, tidak bermanfaat untuk akhirat. Lebih baik ditunggu sampai selesai imam semua wirid baru keluar. Kemudian selesai itu yang sariful imam haitsu sya' min yaminihi aw shimali. Kemudian imam ketika mau berangkat keluar dari masjid boleh dari kanan, boleh dari kiri. Tapi yang aula wal yamin ahab. Lewat sebelah kanan keluar dari masjid, kiri kanan. Lewat kanan lebih bagus. Cuma rumah di kiri Ustaz, rumah lain. Jangan rumah kiri muter, ngapain muter langsung sana. Yang dasarnya ini ke kanan, ke lewat masjid, lewat jalur kanan lebih aula. Jalur kanan lebih aula. Kemudian amma subuh, adapun salat subuh, fayazidu fiha al-qunut, disunahkan menambahkan salat qunut, seperti yang sering kita sunut, yaitu kalimat Allahumma hdina fi man hadait hingga akhir. Kemudian Allahumma hdina, seorang imam jangan berkata Allahumma hdini, jangan, karena untuk umum. Jadi Allahumma hdina. Kemudian makmum tugasnya apa? Makmum dan membaca amin oleh makmum. Makmum cukup amin. Kemudian taha ila qawli innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik la yalik bihi ta'min. Maka saat itu tidak layak makmum untuk baca amin. Jangan baca amin saat itu. Misalkan fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la yu'izzu man 'ad. Itu soalnya bukan doa lagi, Saudara. Itu pujian. Yang doa Allahumma hdina fi man hadait wa 'afina fi man 'afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma 'atait wa qina syarra ma qadait. Itu doa semua. Itu amin. Makmum enggak usah baca. Tapi giliran fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Itu apa? Jangan baca amin lagi. Karena itu bukan doa. Ngapain bukan doa amin. Ya Allah terima, bukan doa. Bukan amin, tempatnya bukan tempat amin di situ. Alasannya li'annahu thana, karena itu adalah pujian, memuji Allah. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Karena engkau ya Allah yang memutuskan, tidak ada satupun orang yang bisa memutuskan selain engkau.
Terus apa yang berkata kita? Kalau enggak amin terus kita makmum ngapain? Nah, kalau enggak kita enggak membaca amin ngapain kita? Fayaqra ma'ahu fayaqul mithla qawlih. Jadi makmum membaca seperti yang dibaca imam. Makmum juga membaca fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Jadi giliran innaka taqdi wa la yuqda 'alaik itu sama-sama. Makmum baca, imam membaca, makmum juga membaca. Jadi saat itu enggak usah baca amin. Enggak perlu baca amin. Kita juga membaca apa yang dibaca oleh imam, yang dibaca oleh imam. Atau boleh juga kita berkata bala wa ana adzalika minasyahidin ataupun saddaqta wa bararta, boleh. Tapi lebih baik baca apa yang dibaca sama imam. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhlimu wa la yusma 'alaik. Baca itu. Allah. Inilah sedih kalau kata beliau fahadi jumal adabil qudwah wal imamah. Ini semua yang kita sebutkan tadi adalah adab-adab yang menyangkut tentang salat berjamaah, baik dari imam ataupun dari makmum. Sekarang baru masuk ke bab yang selanjutnya, al-babul khamisu fi fadlil jum'ah wa adabiha wa sunaniha wa syurutiha. Ini akan kita masuk pembahasan tentang salat Jumat. Tentang yang pertama fadilah salat Jumat, yang kedua adab salat Jumat, yang ketiga sunat-sunat salat Jumat, yang terakhir syarat salat Jumat. Semua pembahasan menyangkut tentang salat Jumat. Yang pertama kata beliau fadilatul Jum'ah, fadilat salat Jumat, fadilah Jumat. Kata beliau anna hadza yaumun azim. Ini adalah hari Jumat adalah hari yang sangat agung. Azzamallahu bil Islam, Allah mengagungkan Islam dengan hari Jumat. Wa khassasa bihil muslimin, dan hari Jumat itu dikhususkan ke orang muslimin. Allah berkata, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ah. Khusus ini, wahai orang yang beriman, apabila dipanggilkan untuk salat dari hari Jumat. Salat hari Jumat. Artinya ini salat hari Jumat adalah salat khusus. Salat hari Jumat salat khusus. Fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Maka kamu saat itu bersegeralah ke zikir Allah, yaitu salat, dan meninggalkan jual beli, Dan makanya sehingga hukum jual beli di hari Jumat kalau sebelum azan boleh. Kalau sudah azan kita jualan, hukumnya haram. Haram jualan ketika azan salat Jumat. Lagi khutbah kita jualan di luar sampai kadang-kadang sebagian masjid depan masjid jualan. Jualan lagi azan. Jadi mulainya ketika azan. Ketika azan salat Jumat tidak boleh lagi berjualan, haram. Haram jualan di ketika azan. Apalagi saat khutbah. Wa dzarul bai', kata Allah tinggalkan jual beli. Faharramal istighal bi umuri dunia, maka Allah mengharamkan kita menyibukkan diri dengan urusan dunia. Haram kita disibukkan dengan urusan dunia seperti jual beli misalkan. Wa bi kulli sarifin, dan semua hal yang kiranya yang menghalangi kita untuk berangkat ke masjid, mendengarkan khutbah, dilarang semua. Tapi ini berlaku ke siapa ini? Ke laki-laki, karena perempuan tidak wajib salat Jumat. Kemudian itu ayat. Ini ayat bisa dipahami bahwa salat Jumat adalah salat khusus bagi mukmin. Allah mengkhususkan hari Jumat. Tidak ada kita dengar dari ayat misalkan sallu yaumul thalatha, sallu yaumul arbi'a. Tidak. Ini khusus hari Jumat. Idza nudiya lis salati min yaumil jumu'ah. Artinya salat Jumat memiliki kelebihan tersendiri. Di hadis yang lain Rasul mengatakan, salah satu hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Ibn Majah di kitab Sunan Ibn Majah. Kata Rasul, innallaha azza wa jalla farada alaikumul jam'ah fi yaumi hadha fi maqami hadha. Allah mewajibkan terhadap kalian salat Jumat di hari ini, di tempat ini. Di hari Jumat wajib salat Jumat.
Salat Jumat wajib terhadap semua laki-laki, wajib salat Jumat dengan syarat-syaratnya nanti akan kita bicarakan. Kemudian di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibn Majah dalam sunan mereka semua, Rasul berkata, "Man tarakal jum'ata thalathan min ghairi 'udhrin faqtaba'a Allahu 'ala qalbihi." Siapa saja yang meninggalkan Jumat 3 kali tanpa uzur, tidak ada alasan, enggak sakit, enggak ada alasan, meninggalkan Jumat tanpa alasan, taba'allahu ala qalbih, maka Allah kunci di hatinya. Artinya hatinya keras, tak mungkin menerima kebaikan lagi, menerima kebenaran sulit. Allah kunci itu hatinya, Allah kunci, tak bisa lagi sudah. Hatinya tidak lagi sulit terbuka untuk menerima kebenaran bagi orang yang tidak salat Jumat selama 3 kali tanpa alasan. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ibn Abdul Razzaq dan Abu Ya'la, walaupun ada sebagian perawi mengatakan ini bukan perkataan Rasulullah tapi perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Siapa saja yang meninggalkan Jumat 3 kali tanpa alasan, faqad nabadzal Islam wara'a dhahrih. Siapa saja yang tidak salat Jumat 3 kali tanpa alasan, dia itu sungguh telah mengambil Islam dilempar belakang. Artinya enggak penting Islam bagi dia, dilempar ke belakang. Nah, jadi orang artinya meremehkan Islam. Orang yang meninggalkan Jumat itu dianggap melempar agamanya ke belakang. Di suatu ketika Sayyidina Ibn Abbas didatangi oleh seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau tentang waqtalafa rajulun. Jadi ada satu laki-laki mendatangi Sayyidina Ibn Abbas, mendatangi terus menerus. Artinya hari ini datang tanya, besok lagi ditanyakan lagi, lusa ditanyakan lagi. Ini ikhtilafat, bolak-balik. Ada seorang laki-laki bolak-balik ke Sayyidina Ibn Abbas, yas'aluhu ar-rajulin. Beliau menanyakan hukum tentang rajulin, seorang laki-laki yang meninggal, lam yakun yashhad jum'ah wala jama'ah. Jadi beliau menanyakan seorang status hukum seorang laki-laki yang sudah meninggal, dulunya ketika masih hidup tidak pernah salat Jumat. Tidak pernah salat Jumat dan tidak pernah salat jamaah. Datangi Sayyidina Ibn Abbas, saya punya kawan. Ini kawan saya sudah meninggal. Dulu ketika hidup tidak pernah salat Jumat, tidak pernah salat jamaah. Gimana sekarang dia? Apa jawaban Sayyidina Ibn Abbas? Faqala finnar, di neraka. Artinya Jumat ini wajib. Seorang yang meninggalkan Jumat kemudian meninggal belum sempat melakukan salat Jumat, finnar. Falam yazal yataraddad ilaihi syahran yas'aluhu an dzalik. Ini orang tadi terus menerus mendatangi Sayyidina Ibn Abbas selama sebulan. Sebulan penuh. Hari ini beliau tanya lagi Sayyidina Ibn Abbas pertanyaan yang sama. Besok beliau datang lagi, tanya lagi pertanyaan yang sama. Besok lagi datang lagi sampai sebulan. Mungkin beliau beranggapan mungkin Sayyidina Ibn Abbas berubah pikiran atau berubah hasil ijtihadnya kemarin mengatakan di neraka, bisa jadi hari ini beliau mendapatkan dalil yang baru, mendapatkan ayat yang baru, hadis yang baru yang menyatakan bahwa ini orang masuk surga walaupun tidak salat Jumat. Akhirnya beliau mendatangi Sayyidina Ibn Abbas sampai 1 bulan. Setiap hari beliau datangi Sayyidina Ibn Abbas menanyakan hal yang sama tentang seorang laki-laki yang meninggal selama hidupnya tidak pernah melakukan salat berjamaah, tidak pernah melakukan salat Jumat. Selama sebulan itu beliau bolak-balik ke Sayyidina Abbas untuk menanyakan. Jawabannya wa huwa yaqul finnar. Setiap hari beliau datangin, selama sebulan 30 hari beliau datangin dan menanyakan hukum orang tadi. Jawaban Ibn Abbas tidak pernah berubah dari awal sampai akhir bulan. Jawabannya finnar. Artinya ini letak ketegasan
para sahabat dalam menjawab. Sahabat itu kalau sudah enggak ada istilah abu-abu. Kalau hukumnya haram, haram. Jangan dikotak-katik. Jadi kalau hukumnya haram, ketika jangan hukum tergantung permintaan. Enggak, hukum bukan tergantung permintaan, hukum tergantung dalil. Jadi kalau hukum tergantung dalil dan tergantung kejadian. Bukan tergantung permintaan. Kalau kejadian seperti ini, dalilnya ini, hukumnya haram, sudah haram. Jadi Ibn seperti itu. Beliau ini kawan ini, saudara ini yang laki tadi mendatangi beliau selama sebulan. Hari ini beliau datangin neraka. Besok beliau datangin lagi neraka. Besok lagi beliau datangin lagi neraka. Seharusnya ulama seperti itu. Seperti Sayyidina Ibn Abbas. Tak berubah. Tak ada istilah hukum yang abu-abu. Tergantung amplop. Enggak. Hukum kalau yang haram kejadian seperti ini dan dalilnya seperti ini, hukumnya misalkan haram sudah. Jangan hari ini haram, besok makruh, besoknya lagi sunnah. Enggak. Sayyidina Ibn Abbas sebulan full diulang-ulang ditanyakan, bagaimana hukumnya neraka. Besok lagi ditanyakan lagi, hukumnya tetap sama sampai akhir bulan. Beliau tetap dengan pendapatnya yang pertama, yaitu bahwa status orang itu adalah masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah. Kemudian di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Musnad. Imam Asy-Syafi'i juga beliau punya kitab hadis. Hadis namanya Musnad Imam Asy-Syafi'i. Kitab hadis seperti kitab Al-Muwatta. Imam Malik memiliki kitab hadis namanya Al-Muwatta Imam Malik. Sayyidina Imam Asy-Syafi'i juga punya kitab hadis yang bernama Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i. Seperti Imam Al-Bukhari, Sayyidina Imam Asy-Syafi'i, beliau punya kitab hadis namanya Musnad Asy-Syafi'i. Kitab Musnad Imam Asy-Syafi'i. Dan juga Sayyidina Imam At-Tabrani dalam kitab beliau Mu'jamil Al-Awsat. Dan itu mereka berdua meriwayatkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata, "Atani Jibril alaihi salam." Suatu ketika Sayyidina Jibril datang kepadaku, kata Rasul. Fi kaffihi mir'atun bayda. Di tangan beliau di telapak tangannya terdapat cermin yang warna putih. Di telapak tangan Sayyidina Jibril alaihi salam. Wa qala, beliau berkata, hadhil jum'ah ya'ruduha 'alaika rabbuk. Ini cermin ini adalah hari Jumat. Cermin ini adalah hari Jumat yang Allah ingin menawarkan untukmu. Allah ingin menawarkan ini untuk seperti cermin. Mungkin seperti cermin untuk membersihkan diri. Litakuna laka 'idan, supaya hari Jumat itu menjadi hari lebaran, hari besar untuk engkau dan untuk umat engkau setelah engkau. Makanya kalau kita di hari Jumat, hari biasa di Indonesia. Karena di Indonesia ini hari Jumat bukan hari libur. Hari libur justru hari Minggu. Itu adalah warisan Belanda. Hari Minggu libur, warisan Belanda. Dasarnya kalau kita cek bahasa Inggris saja, hari Jumat free day. Yang free adalah hari Jumat, seharusnya free. Tapi tidak, hari Minggu libur. Itu adalah warisan Belanda. Kita tidak mau kita akui atau tidak kita akui, kita masih dijajah oleh Belanda. Terutama dalam hal pendidikan masih dijajah. Sampai hari libur masih mengambil Belanda. Apa susahnya cuma mengganti dari hari Minggu ke hari Jumat. Tapi tidak ada yang mau melakukan, kecuali di pesantren-pesantren. Alhamdulillah, mereka tetap hari libur hari Jumat. Sebagian tidak, sebagian negara menetapkan hari libur adalah hari
hari Jumat. Hari libur hari Jumat. Karena hari Id, hari Lebaran seharusnya libur. Nah, kita tidak lebih mengedepankan hari orang kafir Nasrani, hari Ahad, hari Ahad. Warisan Belanda itu. Jadi kata Sayyidina Jibril, Allah menawarkanmu hari Jumat, Allah menawarkan kepadamu hari Jumat supaya menjadi hari lebaran untukmu dan untuk umatmu. Nah, makanya kalau di di Yaman, di tempat kita belajar itu malam, subhanallah, kalau hari Jumat benar-benar kerasa hari Id kayak lebaran. Itu di sana itu ada tempat ayam bakar lah, mungkin kambing bakar, ayam bakar. Itu restorannya cuma dibuka malam Jumat. Malam Jumat itu dibuka, khusus malam Jumat, malam lain tidak dibuka. Bila malam Jumat itu dari siang itu mereka sudah menyiapkan kambing bakar, semua itu perlengkapan untuk malam Jumat. Subhanallah, jadi malam Jumat terasa kayak malam lebaran. Jadi benar-benar menghormati itu malam Jumat, benar-benar menghormati, mengagungkan hari Jumat. Kemudian Rasul berkata, aku berkata, kata Rasul, fama lana fiha, apa manfaatnya bagi kita di hari Jumat itu? Apa yang akan kita dapatkan di hari Jumat? Kata Sayyidina Jibril, lakum fiha khair sa'ah. Kalian di hari Jumat memiliki waktu yang terbaik. Ada satu saat yang terbaik dalam hari Jumat. Terbaik bagaimana? Man da'a fiha bi khairin huwa lahu qismun a'tahu Allah subhanahu iyyah. Siapa saja yang berdoa kebaikan di hari Jumat, maka Allah pasti memberikan. Kalau memang dia jatahnya. Wa au laisa lahu qism, kalau misalkan dia tidak ada jatah dari kebaikan itu yang dia doa di waktu itu, dukhira lahu ma huwa a'zam minhu, akan disimpan, Allah akan menyimpan untuknya yang lebih baik. Artinya dalam hari Jumat ada satu waktu yang di situ mustajabah doa. Kita cukupkan, besok insyaallah kita lanjutkan, kita selesaikan hadis ini. Allah yuwaffiqna ila kulli khair wa yub'id 'anna kulla syarr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah.